mewakili keluarganya semuanya ya. Ya. Dan yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada Dokter Herkutanto yang bersedia untuk join bergabung sama kita sehingga nantinya insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapat pencerahan yang baik tentang pandemi ini. Gugus COVID terutama memang mempunyai tujuan untuk agar kita bisa mendengarkan langsung dengan yang sudah mengalami, sebab selama pengalaman saya selama 4, 5, 6 bulan ini terakhir ini menurut saya ada 3 tipe Pak, 3 tipe warga yang dalam mensikapi pandemi ini. Yang pertama adalah yang paranoid sekali, itu juga jumlahnya cukup banyak. Ada yang cukup rasional, waspada, mengikuti instruksi, patuh, dan lain sebagainya juga ada. Dan yang terakhir adalah yang menganggap bahwa pandemi ini adalah mitos gitu. Pandemi ini adalah mitos yang dengan berbagai kontroversi di belakangnya, dengan berbagai teori konspirasi, bahkan ada sampai teori konspirasi. Nah, dengan sekitar berarti di kira-kira awal minggu kedua bulan ini, qadarullah dengan takdir Allah, warga kita, keluarga Pak Satrio itu satu keluarga dinyatakan positif COVID semuanya, dimulai di Ibu Diah, terus kemudian Bapak sama si bungsu, Arya dulu, Bapak sama si bungsu, baru kemudian terakhir kakaknya Arya. Alhamdulillah sampai sejauh ini 4 dari 5 anggota keluarga sudah dinyatakan negatif dan pulang ke rumah, tetapi masih menjalani isolasi mandiri. Dan mudah-mudahan Papa segera sehat kembali, bisa bergabung dengan keluarga dan tetangga-tetangga sekitar ya. Mudah-mudahan tujuan dari sini adalah acara ini Arya bisa menceritakan tentang bagaimana apa yang dialami, terus kemudian bagaimana treatment di sana sampai kemudian sehat kembali, dan juga sharing-sharing tentang apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya, dan kemudian nanti akan ditutup dengan Pak Herkutanto dengan dari sisi pandang medis apa yang harus kami dengarkan. Mudah-mudahan dengan adanya sesi berbagi pengalaman kita di TV, dari gosip, dari desas-desus, Maaf, ke-mute Pak itu Pak, nggak sengaja kepencet kayaknya Pak. Sorry. Ya, udah. Oke. Saya ulang ya Pak, mudah-mudahan dengan sharing ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bisa menjadi semakin bijak terhadap diri kita, keluarga kita, warga kita, sehingga kita semuanya bisa terhindar dari penyakit ini dengan tanpa perlu kepanikan yang luar biasa, tetapi menjadi lebih cerdas dalam mensikapi pandemi ini. Mungkin itu yang dari saya, Pak Haryanto, singkat, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kita pada hari ini. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, karena ini nanti waktunya 45 menit, jadi mohon maaf nanti saya akan mengatur dengan ketat. Arya waktunya cuma 10 menit, Pak Dokter 10 menit, sisanya akan kita lakukan untuk tanya jawab. Kalau masih ada pertanyaan dari 45 menit yang tersisa, kita akan coba bergabung lagi gitu ya, untuk menampung atau menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Jadi mohon nanti Arya ceritanya yang penting runtut dan kemudian to the point. Itu Arya ya. Ya. Mungkin Oke, Om. bisa dimulai dari Arya, dari mulai Arya mengetahui bagaimana akhirnya terkonfirmasi positif, lalu menjalani perawatan di rumah sakit dan akhirnya kembali bergabung bersama kita di RT 3 RW 11 ini. Silakan Arya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya kenalan diri dulu ya. Saya Muhammad Arya, putra dari Bapak Satrio yang kemarin tahu positif. Gitu. Pertama kali sih gak ada gejala ya pertama kali gitu. Jadi ini nggak tahu virus dari mama, kayaknya dari mana gitu virusnya nggak tahu. Tapi Arya feelingnya dari mama kan, mama soalnya kerja di salah satu bank dan itu nggak ada WFH sama sekali, jadi masuk setiap hari masuk gitu. Terus abis itu mama pulang-pulang kantor udah lemas sama batuk-batuk gitu kan, terus panas juga, panasnya turun naik gitu, 38 kadang 37 gitu. Halo Arya. Terus rokok ya. Halo, Silakan terus. Ya oke. oh ya. Setelah itu, setelah pertolongan pertama kita ke klinik rokok, kita belum tahu kalau itu sebenarnya COVID apa gimana. Terus kita akhirnya dari klinik rokok, jadi mama dirawat di rumah selama 2 harian gitu. Terus setelah itu belum ada membaik juga kan, belum ada membaik. Terus kita putuskan buat ngecek ke IGD di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Setelah itu masuk ke IGD, mama masuk IGD dari pagi sampai sore itu mama menjalani tes rapid, kemudian hasil rapidnya itu negatif. Sebelum mama juga pernah dites rapid selama 3 kali rapid test itu tuh non reaktif semua. Terus habis kayak gitu, setelah itu dokter di IGD menyarankan untuk tes swab. Nah yaudah mama akhirnya tes swab dan akhirnya setelah menunggu beberapa lama hasilnya keluar dan itu positif gitu. Nah sejak itu kita mungkin sugesti atau gimana, kita badannya langsung nggak enak gitu semuanya kan, kayak badannya panas, pusing gitu-gitu macam-macam. Dan habis kayak gitu kita memutuskan papa, adik, kakak dan saya juga ikut swab gitu kan. Terus kita menjalani swab di Mitra Keluarga Cibubur. Habis itu hasilnya 2-3 hari katanya gitu. Pas kita mau ngambil yang tes swab dulu kan Arya sama kakak, papa sama adek besok harinya gitu. Jadi hasilnya yang ketahuan tuh Arya sama kakak duluan. Nah yang pertama kali kakak tuh negatif dan Arya tuh dinyatakan positif gitu katanya kan. Terus habis kayak gitu, yaudah dong kakak aman berarti kan negatif. Kakak pulang ke rumah, terus besoknya papa swab. Arya dirawat di RSPP Simpruk. Terus habis kayak gitu, papa akhirnya pas lagi swab 2-3 hari di rumah, ternyata hasilnya positif juga sama ade gitu. Terus yaudah kita akhirnya langsung dirawat di RSPP Simpruk. Kalau mama di Mitra Keluarga Cibubur gitu. Habis gitu Arya di sana menjalani treatment selama 12 hari. 12 hari di sana di treatment, diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Pokoknya kita di ruangan itu aja, nggak boleh keluar juga di sana. Gitu. Terus habis kayak gitu kita dikasih obat-obatan juga, treatment. Jadi obat-obatan itu kan sebenarnya obat untuk membunuh COVID belum ada sama sekali. Yang ada tuh obat untuk meringankan gejala pada paru-paru gitu kan. Nah itu di sana ada dikasih obat buat anti infeksi buat di paru-paru selama 12 hari di sana. Kemudian Arya sama Ade tuh city value itu kadar virusnya kata dokter udah bagus selama 12 hari itu kan. Terus habis kayak gitu katanya udah boleh isolasi mandiri gitu. Kalau Arya sebenarnya sekarang ini sampai sekarang posisinya itu masih positif, tapi memiliki city value yang sudah baik. Kata dokter di RSPP, city value itu merupakan kadar virus. Jadi semakin tinggi city value itu semakin bagus gitu. Jadi semakin Jadi mati. boleh tahu berapa Arya city value-nya?
Ya dok. Oh, City city value-nya value area berapa sekarang saat ini? saat ini 40. Ya. Terus apa namanya? Area kan masih kayak worry kan buat kayak tetangga-tetangga gitu gimana. Terus area akhirnya eh konsul sama di aplikasi Halodoc. Terus pas lagi konsul gitu mengenai hasil city value terakhir area, kata Halodoc itu kalau city value itu tergantung laboratorium masing-masing rumah sakit katanya gitu. Ada yang 40 itu udah negatif, ada 40 yang masih positif gitu. Jadi apa namanya, saking area ngeri juga kan ya sama tetangga-tetangga gitu kan. Terus kemarin ada juga ngomong kalau ini tuh virusnya tuh udah sangat minim dalam penyebaran. Kalau misalnya udah city value dan udah 40 lah gitu kan. Ada juga kalau misalnya di rumah sakit lain 40 tuh udah negatif gitu. Jadi Arya masih kayak bingung kan. Terus ya akhirnya Arya disuruh swab lagi nanti tanggal 6 gitu. Sama Ade juga, kalau Ade city value masih lebih rendah daripada Arya. Ade itu masih 32. City value 32 terakhir tuh. Gitu. Jadi kita ntar bareng-bareng seminggu isolasi di rumah, tanggal 6 berarti swab lagi gitu. Dan sekarang papa masih di rumah sakit karena kemarin pas terakhir Arya mau isolasi mandiri itu papa masih city value masih rendah banget, masih 19. Jadi papa belum diizinin buat isolasi mandiri. Nah, kalau mama sama kakak itu udah negatif kemarin, jadi makanya udah boleh pulang dan harus isolasi seminggu lagi gitu. Jadi mama sama kakak udah aman, udah negatif lah gitu kan. Tapi kita di rumah tetap pakai masker kemana-mana, terus jaga jarak juga karena kan Arya masih posisinya masih positif gitu kan, udah dinyatakan negatif. Tapi Arya yakin city value segitu tuh udah penyebarannya udah sangat minim gitu. Sama Ade juga gitu. Jadi minggu lagi nanti kita swab tanggal 6, insya Allah negatif gitu. Papa juga tanggal 6 juga swab lagi. Tapi kemarin kan kebetulan di toraksnya kan masih, Papa punya asma juga. Kebetulan Papa punya asma. Jadi city value-nya tuh susah naiknya lagi tuh loh. Karena infeksi sama paru-paru. Jadi kayak penyakit lamanya juga gitu. Oke. Gitu Om Dok. Ya, Arya boleh tanya. Saya nanya satu aja. Boleh, Om. Ada Ya. pantangan nggak buat makanan atau minuman selama swabnya ini belum diketahui negatifnya atau positifnya? Oh, sebenarnya kalau COVID ini nggak ada Om, sama sekali nggak ada pantangan makan sama sekali katanya gitu. Justru kita malah banyak makan karena kan virus ini kan dinamakan dengan self apa sih? Pokoknya kita tuh kayak imunnya, kalau misalnya imun kita bagus, virus ini bakal kalah gitu Om. Self-limiting disease ya, Arya ya? Ya, ya dok, Self-limiting ya tuh. disease. Ya. Ya, self limiting disease namanya. Jadi kalau misalnya kita imunnya bagus, ya itu virus mati gitu. Gitu Om. Oke. Ya dokter, kita kejar waktu aja. Jadi silakan Dokter Herku. Jadi nanti kalau Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang ingin bertanya soal Arya boleh dilanjut nanti. Silakan dokter. Ya, Ya, oke. Saya boleh share screen ya, Pak Haryanto? Boleh. Silakan Sudah dok. bisa? Baik, terima kasih. Oh, tapi host disabled participant screen sharing nih. Sebentar, saya cari dulu di mana itunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu sebentar ininya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bersilaturahmi lagi ini di lewat online ya begitu. Saya senang sekali gitu atas inisiasinya Pak Haryanto, dan terus terang saya ngiri juga nih karena di tempat kami di Pekalongan itu belum terbentuk satgasnya. Satgas ya gitu ya. Ini baru aja tadi sekitar setengah jam yang lalu itu baru ada surat atau draft dari RT untuk pengajuan Satgas ini. Saya dari pertama sudah mengusulkan supaya Satgas ini kalau bisa selimus, jadi jangan terpisah RW 11 atau RW 7 atau RW 6 misalnya gitu. Atau bahkan ini lebih segmental lagi, cuma di RT kami, di RT 3, RW 7. Saya minta kalau bisa satu limus kita bersama-sama, karena kita ini kan satu kompleks ya, dan interaksinya sangat kuat gitu, sehingga nggak mungkin kalau kita bekerja bersama-sama terus seperti itu gitu. Nah, jadi acara ini menurut saya juga sangat penting dan baik. Nah, ini sudah bisa share screen. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Apakah sudah bisa kelihatan ini Sudah. slide-nya ya? Sudah ya? Sudah dong. Baik. Baik.
Saya izin untuk presentasi sedikit soal ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nama saya Herkutanto. Saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas di Fakultas Kedokteran UI, dan saya juga warga Limus Pratama Regency ya. Dulu di E512, sekarang di Jalan Pekalongan. Nah, ini kalau yang ingin tahu Pekalongan, ini yang di background saya ini adalah lokasi di mana rumah saya ada gitu. Saya foto dari depan rumahnya, seperti ini pemandangannya. Kira-kira demikian. Adanya di RT 3 RW 7. Dan topik yang diberikan oleh Pak Haryanto adalah apa yang harus dilakukan bila positif COVID. Nah, sebelum sampai ke sana, saya ingin mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh Arya tadi. Jadi, bagaimana sih sebetulnya konfirmasi COVID itu? Ya, ada 2 tes yang secara umum sekarang dilakukan. Yang pertama kita mengenal namanya rapid test. Rapid test ini sebetulnya kita ingin menguji adakah antibodi yang dihasilkan. Jadi bukan menguji adanya virus, tapi menguji antibodi yang dihasilkan. Antibodi itu ada 2, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ada antibodi yang tulisannya G dan antibodi yang namanya M. Jadi IgG dengan IgM, gitu ya. Nah, IgM itu menandakan bahwa terbentuk antibodi saat ini. Jadi kemungkinan bila IgM-nya yang positif ditandai dengan yang nomor 2 ya di sini ya. IgM-nya yang positif itu saat ini terbentuk antibodi. Ini besar kemungkinan saat ini sedang terjadi infeksi COVID. Tapi bila yang keluar adalah yang G seperti ini yang di nomor 3, maka ini kemungkinan pernah terpapar dengan COVID dan saat ini sudah terbentuk antibodi, bisa masih terjadi infeksi, bisa tidak, gitu. Dan kalau yang ini yang clear, ya, ini berarti yang clear, dan yang sebelah kanan ini yang dua-duanya IgG dengan IgM, artinya saat ini sedang terbentuk antibodi untuk yang sekarang dan masa lalu. Apapun hasilnya, bila salah satu dari IgG atau IgM ini ada yang bergaris seperti ini, kita sebut sebagai reaktif. Ya, reaktif. Nah, rapid test ini secara ilmiah akurasinya memang tidak terlalu bagus, hanya sekitar 33%. Artinya 1 dari 3 ya itu akan bagus, sementara 2 dari 3 kemungkinan bisa hasilnya tidak akurat. Karena itu bila terjadi reaktif seperti ini, dilakukan yang kedua, namanya PCR atau swab test. Arya pasti sudah mengalami, Arya ya. Jadi dimasukkan kapas begini, ada 2, pertama ke rongga mulut, mencapai belakang di sini, dan kemudian dari rongga hidung mencapai di sini. Kalau rapid test ini biasanya hasilnya bisa langsung dilihat dalam waktu sekitar 5-10 menit, kalau yang ini biasanya tergantung. Kalau mau cepat bisa 1,5 hari, kalau agak lama mungkin sekitar 3 hari. Nah, kalau swab test inilah yang kemudian kita sebut ketemu virusnya, dan ini menunjukkan bahwa sedang terjadi infeksi COVID. Jadi ini yang pertama, yang mengkonfirmasi COVID. Sekarang istilahnya adalah kasus suspek, kasus probable, dengan kasus konfirmasi. Berbeda jangan dengan zaman dulu, sebelumnya yang namanya OTG dan lain sebagainya. Bapak Ibu, yang patut diperhatikan adalah ini, istilah kontak erat, karena ini akan menentukan apakah seseorang itu kasus probable atau kasus terkonfirmasi. Kontak erat itu adalah, ini kriterianya ada 4 ya, tapi yang barangkali ini yang kita harus inginkan adalah kalau kita berkontak tatap muka atau berdekatan dengan radius 1 meter selama 15 menit atau lebih 15 menit saja, itu sudah dianggap berkontak erat. Atau bersentuhan fisik langsung, misalnya salaman, pegangan tangan, dan lain sebagainya, maka itu termasuk dalam kontak erat. Dan yang lain-lain. Gitu ya. Jadi ini yang penting di sini. Apabila seseorang dinyatakan positif artinya melalui tes PCR tadi ya, atau rapid test tadi disebut reaktif, maka kalau tidak bergejala, artinya tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada suara serak, nggak ada sesak, dan lain sebagainya, maka dianjurkan untuk isolasi mandiri. Isolasi mandiri, artinya di rumah.
kalau kita ada di Kabupaten Bogor, itu namanya ada rumah singgah. Cuma saya nggak tahu kalau di Kabupaten Bogor ini lokasinya di mana. Mestinya daerah Cibinong mestinya. Gitu ya. Kalau Arya, orang tuanya di mana? Oh, Arya di rumah sakit ya, maaf ya. Arya di rumah Iya, sakit, ini bukan Arya di rumah diisolasi di singgah. rumah sakit. Iya, di rumah sakit. Karena apa? Karena Arya, orang tuanya, ayah dan ibunya ya, ini saya juga ikut prihatin gitu, ada gejala. Ya, entah berupa demam, entah ada batuk, ada suara serak dan lain, ada sesak napas, sehingga memperberat. Nah, kalau sudah ada gejala, maka mau tidak mau harus kontak, ya, bisa kontak ke puskesmas atau kontak ke rumah sakit, tergantung di mana yang kita terdekat, gitu. Nah, ini adalah yang sekarang sudah ada ya, ada digital health, ada Sehatpedia, Halodoc, Alodokter dan sebagainya. Ini merupakan media-media digital yang bisa kita gunakan untuk memantau ya, kondisi selama kita isolasi mandiri. Gitu ya Arya ya? Iya, kemarin saya juga sama Halodoc. Halodoc ya, oke, pakai Halodoc ya, Halodoc, oke. Iya, Halodoc. Baik, Halodoc, oke. Nah, kalau ini tapi DKI ya, ini DKI karena sebagian dari kita KTP-nya DKI, termasuk saya juga KTP-nya DKI. Jadi oke, gitu ya. Saya KTP-nya masih DKI, jadi ini yang saya paparkan di sini DKI. Jadi kalau beberapa waktu lalu Pak Gubernur meminta apapun, mau tanpa gejala maupun gejala, semuanya ke Wisma Atlet. Semuanya ke Wisma Atlet. Tetapi baru tanggal 22 September kemarin keluar peraturan gubernur yang baru bahwa kalau tanpa gejala itu bisa isolasi mandiri di rumah. Itu mungkin karena Wisma Atletnya langsung jebol ya, semua orang ke Wisma Atlet, antriannya banyak, fasilitasnya di sana belum mencukupi, padahal sesungguhnya isolasi mandiri itu nanti Arya tadi sudah cerita ya bahwa sebetulnya yang dilakukan nanti sebentar ada di sini apa yang dilakukan ada akan saya jelaskan gitu. Nah, baik. Jadi yang diterima adalah yang benar-benar tanpa gejala. Sedangkan kalau ada gejala ringan hingga sedang itu dirujuk ke fasilitas misalnya di Kemayoran ke Wisma Atlet. Oke. Nah, ini adalah prosedurnya. Tapi yang penting buat kita sebagai masyarakat adalah bahwa kalau ada hasil reaktif atau hasil positif itu melapor kepada kepala daerah setempat. Yang paling kecil tentu saja adalah RT dan RW. Jadi kita mengajukan sehingga RT dan RW bisa mengajukan langkah selanjutnya. Apakah mau ke puskespor? Karena dengan demikian berarti kita menyembunyikan kasus ini dan berpotensi untuk menularkan atau ditularkan oleh orang lain. Oke. Sekarang kalau tetangga kita positif, kita dilaporkan bahwa oke, ada salah satu tetangga kita kebetulan mengalami positif. Jangan khawatir, jangan panik, ya. Oke. Terus jadi kita parno, menutup diri, kemudian mengisolasi, pokoknya menyebarkan berita yang enggak. No, ya, bahwa studi itu bilang bahwa penyebaran paling mayoritas adalah dengan airborne, jadi dengan penyebaran lewat udara, gitu. Oke, nah jadi jarak 1-2 meter cukup menjauhkan Anda dari situ. Jadi sebetulnya itu kalau nggak kontak tadi, nggak salaman, nggak pegangan, nggak lain sebagainya, jangan terlalu parno. Kita logis saja ya untuk ini, begitu. Kemudian jangan dijauhi, jangan didiskriminasi. Kemudian bikin WA sendiri ya, WA grup sendiri di mana kemudian keluarga atau warga tersebut bisa ikut kita bantu gitu. Oke. Nah, setiap hari kita pantau. Kalau ini isolasi mandiri ya, kita pantau di rumah kondisinya ya, mulai dari suhunya, kemudian gejala-gejalanya gitu. Dan yang terpenting adalah karena tetangga kita ini nggak bisa kemana-mana dan mungkin suplai makanannya terbatas, maka disinilah peran kita sebagai tetangga untuk bergotong royong menyediakan makanan gantian, jadi memenuhi kebutuhan gizinya dan menyuplai suplementasi bisa vitamin ya dan lain sebagainya yang bisa menguatkan imun tetangga kita. Dan mungkin bisa saudara kita dan tetangga kita ini karena terus terang saja mereka pasti down ya Arya ya, down. Iya, membayangkan yang tidak membayangkan yang terburuk itu pasti. Jadi
Disinilah Plex untuk bisa memperkuat psikis saudara kita ini, gitu. Nah, bila kondisi memburuk, maka diharapkan bisa cepat melaporkan kepada grup dan kemudian langsung bisa diurus selanjutnya. Yang juga penting adalah tracing. Jadi sebelumnya sudah kontak dengan siapa saja dalam waktu kurang lebih 2 minggu ke belakang. Kontak tadi ingat waktu lebih dari 15 menit, ya, kemudian atau bersalaman, bersentuhan, dan lain sebagainya. Ini yang penting supaya kita bisa melihat siapa saja yang kemudian bisa berpotensi untuk tertular di sini. Oke. Nah, secara umum, apa yang dikerjakan selama isolasi mandiri, ini sebetulnya tadi Arya sudah menyatakan, virus ini adalah semua virus itu self-limiting disease. Jadi bisa sembuh dengan sendirinya asalkan imun kita kuat. Inilah 6 dokter terbaik. Jadi kalau kita bareng-bareng bersama keluarga, bisa ngobrol, enggak sendirian, maka itu akan lebih menguatkan mental kita. Kita istirahat yang cukup, kemudian bisa senam-senam ya di rumah, atau kalau di Wisma Atlet itu setiap pagi dikumpulkan untuk senam. Kan ini peran dari kita sebagai saudara ya untuk menyuplai tersebut. Jangan lupa teman sahabat, dan kalau bisa tertawa dan tersenyum, itu adalah dokter terbaik. Nah, kalau untuk kita-kita yang kemudian mungkin bertugas mengantarkan makanan, bertugas untuk menghibur dan lain sebagainya, atau yang merasa pernah berkontak, ini studi terbaru dipublikasikan 1 Juni 2020, saya baru terima sekitar 2 minggu yang lalu, bahwa dari literatur-literatur di seluruh dunia dilakukan analisis dan systematic review, ya, dinyatakan bahwa 3M inilah cara yang paling baik untuk mencegah penularan COVID. Jadi jangan lupa untuk 3M. Ya, kalau dalam bahasa Inggris namanya physical distancing, menjaga jarak. Kemudian yang kedua adalah memakai masker, ya. Dan kalau di luar negeri disebutkan eye protection, jadi pakai face shield, ya. Tapi jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Ini adalah yang paling efektif untuk mencegah person-to-person transmission. Jadi penularan dari orang ke orang, gitu. Nah, jadi sekarang ini yang saya ingin sampaikan. Peran kita di mana? Ya, apakah kita ketakutan tuh jadi kita nyetok masker, kemudian nyebarin, si Anu positif, aduh, gimana saya? Nah, kemudian ini zona ketakutan, kemudian mengeluh, kemudian langsung share info yang enggak gitu ya kepada orang lain. Nah, ini namanya zona ketakutan. Ataukah kita mau ada di zona belajar? Kita mulai menerima kenyataan bahwa virus ini sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, yang mampu kita upayakan adalah 3M tadi, dan bekerja bersama-sama ya untuk menolong saudara kita yang kebetulan terkena, ya. Kemudian untuk yang ini, stop baca berita yang bikin cemas, stop nyetok barang yang nggak perlu ya. Kemudian belajar mengatasi emosi, kemudian banyak, kalau Agim bilang protokolnya selain protokol 3M juga protokol zikir dan protokol sodakoh gitu ya. Kemudian kalau kita sudah ada di zona belajar ini, maka kita bisa ke zona bertumbuh. Kita sekarang membantu ya, memikirkan bagaimana orang lain, memikirkan apa yang mereka butuh, kasih mengapresiasi orang lain, jaga emosi dan lain sebagainya. Inilah yang seharusnya kita kerjakan di masyarakat. Terakhir, barangkali ini, kalau kita hari ini masih bisa bernafas dengan baik, masih ada di tempat tinggal berkeluarga, masih bisa makan, masih bisa minum, masih ada pakaian, masih bisa ibadah, maka sesungguhnya yang patut kita ucapkan adalah alhamdulillah, terima kasih Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekedar untuk memberikan masukan kepada teman-teman kami semua di RW 11. Saya serahkan lagi pada Pak Arianto. Baik, terima kasih dokter. Kalau melihat waktu ini 6 menit lagi terakhir. Jadi nanti saya akan share lagi kalau nanti misalnya Zoom sesi 1 ini berakhir. Tapi kita manfaatkan yang sisa waktu yang sedikit ini. Silakan Bapak Ibu, ini sengaja saya mute semua. Nanti Bapak bisa meng-unmute kalau ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu, bisa langsung bertanya ke Arya, bisa juga ke Dr. Herku. Jadi kita langsung kepada yang punya pengalaman dan yang ahlinya gitu. Jadi tidak dari gosip. Silakan. Nur. Bahar izin. Ya, silakan Pak Lavanda.
Tadi dari paparan Pak Herku, sebenarnya juga memang pelibatan para pengampu wilayah itu cukup penting ya, Dokter. Dan alhamdulillah sih kalau di RW 11 kita sudah membuat gugus tugas yang isinya adalah orang-orang yang ada di sini juga, itu sudah dari tanggal 20 Maret, Dokter. Dan insya Allah terus ada upaya yang terus dilakukan. Satu hal yang penting adalah ketika ada konfirmasi positif atau ada warga yang merasa mengalami gejala, kemudian melaporkan, yang saat ini bisa kami lakukan terbaik hanya adalah menghubungi gugus tugas COVID Puskesmas Kecamatan. Which is ketika ada kasus bahwa seperti yang dialami sama keluarga Arya, ketika mereka harus ke rumah sakit, sementara tidak ada mode transportasi. Kalau Jakarta katanya kan tinggal telepon dijemput gitu ya, Dokter. Tapi kalau di Bogor ini itu belum ada begitu. Ketika kami melaporkan gimana caranya ke rumah sakit, aduh, si gugus tugas puskesmas juga tidak bisa menyediakan sarana transportasi. Itu saya pikir itu menjadi krusial gitu untuk yang di kita masuk remote area atau enggak sih ya, tapi ya kira-kira begitu untuk menuju ke fasilitas kesehatan terdekat itu menjadi kendala. Mungkin itu yang sampai saya minta konferensi dengan kepala puskesmasnya bahwa mereka menjawab ya memang tidak ada prosedur untuk itu, untuk melakukan penjemputan atau kemudian pengiriman, tapi mereka bisa menyediakan, oke, kita rekomendasikan masuk ke rumah sakit A gitu, itu mereka bisa, tetapi yang jemputnya itu yang sampai sekarang itu menjadi masalah gitu. Ya mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih Pak. Itu memang beda-beda kebijakan antar daerah ya Pak ya. Memang di Cilengsi seperti itu. Saya juga sudah berkontak dengan kepala puskesmasnya. Kebijakannya dari Dinkes Kabupaten Bogor seperti itu Pak. Gitu. Oke. Ya. Yang harus dilakukan berarti apa, Dok? Sekali lagi, kalau memang gejalanya ringan atau tidak bergejala, maka ya kita mengantarkan, ya kalau yang bersangkutan punya kendaraan sendiri, kemudian kita telepon misalnya mau ke rumah sakit terdekat, di kita mungkin rumah sakit Eka di sini, atau rumah sakit Tamrin, kalau yang saya tahu menjadi rujukan COVID itu Eka di sini ya, gitu Pak. Ya kita paling membantu untuk menyediakan kendaraan, ya kan, entah kendaraan warga atau kendaraan yang lainnya gitu, atau menghubungi Eka untuk menjemput ambulans ya, dengan ambulans. Itu yang maksimal kita bisa kerjakan Pak kalau untuk di sini gitu. Oke. Ya kemarin yang sudah kami lakukan itu menghubungi mitra itu dijanjikan 3 hari lagi, menghubungi Eka dijanjikan 2 hari lagi, terus ketika si Mbak Winnie yang harus ke mitra, akhirnya karena kondisinya memang fit, sehat, tidak ada sakit, akhirnya gimana? Oke lah naik motor, tapi kemudian kita lakukan pengawalan, itu yang kami lakukan sampai ke ya begitu ke Pak. mitra. Ya, Termasuk memang maaf ya Pak, kita, memang itu nggak bagus, tapi ya itulah yang maksimal kita bisa kerjakan Pak. Ya. Termasuk sampai akhirnya kita berusaha mencari APD in case bahwa ada satu kasus yang akhirnya sakit, maksudnya dia tidak bisa ke rumah sakit sendiri, ya udah kita sudah punya APD untuk kalau harus mengantarkan ya sudah memakai APD. Itu yang kami lakukan sekarang ini seperti ini. Oke, makasih Pak Har, silakan untuk yang lain. Ini tinggal 1 menit lagi, jadi silakan kalau ada yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan singkat nanti dijawab di sesi berikutnya. Selamat bergabung Pak Andes. Pak Andes di Semarang sekarang ya? Oh, lagi di Semarang ya? Wah, luar biasa. Bukan di Jalan Semarang maksudnya. Iya. Ya, ada barangkali Bapak Ibu, Bu Fani, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kita manfaatkan waktu yang tinggal 1 menit ini untuk sebelum pindah. Nurgani Pak. Pak Nurgani. Oh, Pak Nurgani. Silakan Pak Nur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Arya ya, saya mau minta info gitu selama diisolasi, vitamin apa yang diberikan gitu, misalnya bakso di atas sama-sama gitu kan, jadi kita close contact satu sama lain. Kalau beli elektronik ke atas ke Nuansa dan lain sebagainya, itu kan satu komplek Pak. Ayo kita bikin sama-sama Pak.
kalau kita bisa membuat sama-sama dan kemudian kita mengusulkan kepada seluruh warga, ayo kita sama-sama mencari vendor yang menyediakan harga paling kompetitif, gitu Pak. Kalau sementara ini yang saya tahu untuk wilayah Kabupaten Bogor adalah IDI Kabupaten Bogor, Pak. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bogor itu punya program bakti sosial IDI, gitu ya, yang dia bisa datang ke sini, Pak. Jadi nggak usah kita datang ke sana. Orangnya yang datang ke sini, petugasnya datang ke sini dari IDI Bogor. Saya sudah beberapa kali tuh berkontak dan nanti kita sama-sama Pak melakukannya gitu, sehingga harganya bisa lebih kompetitif kalau yang daftar banyak Pak gitu, kan dibandingkan satu gitu, bersama-sama dilakukan misalnya 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut gitu. Di mana tempatnya? Misalnya di lapangan basket situ ya, di tengah-tengah balai RW situ, atau mau di mana? Di musola atau di masjid Khairul Ummah Nurul Jannah, monggo ayo gitu, kita sama-sama gitu. Jadi daftar ke masing-masing RT atau RW, ya ditentukan tanggalnya bisanya kapan, kita di situ dilakukan. Nah, hasilnya Pak, walaupun tadi sementara ini memang angkanya rendah, tapi kalau pengalaman saya pribadi Pak, begitu reaktif dan ada riwayat kontak, itu akan lebih besar peluangnya untuk kemudian pada saat swab jadi positif gitu Pak, ya untuk positif gitu. Nah ini kalau udah kita bekerja bersama-sama gini kan lebih ringan Pak tanggungannya, dibandingkan kalau kita kerja sendiri-sendiri, belum nanti ada gosip, di RT sebelah situ ada yang positif tuh, aduh hati-hati, nggak berguna yang begitu Pak, nggak ada gunanya, malah cuma bikin ribet aja Pak ya, gitu. Kan kita sudah ngalami Pak, yang di dekat sebelahnya Masjid Khairul Ummah itu, almarhum ya, ternyata bukan COVID, yang di Jalan Bandung waktu itu. Ternyata beliau cuma minta dites untuk swab gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Itu yang saya inginkan. Jadi Pak Lavanda, ayo Pak, kita punya forum RW kan Pak ya di sini Pak, kita kerja sama-sama Pak gitu. Insya Allah kita bisa Pak. Ya. Insya Allah Pak, sebenarnya sesi ini juga sudah saya share ke seluruh ketua RW di Limus Pratama, dan kelihatannya ya minimal sudah ada respon Pak, sudah ada respon. Memang penting juga untuk saling komunikasi sehingga kemudian bisa bekerja sama dengan bareng-bareng. Kebetulan di RW 11 memang kejadian duluan, kita sudah punya gugus COVID, sehingga ketika ada kejadian di RW lain, itu biasanya ketua RW juga menanyakan ke saya harus menghubungi siapa, kontaknya siapa, terus kemudian apa yang harus dilakukan. Seperti yang ketika di Jalan Bandung, itu kan kalau menurut saya ada yang salah di prosedur ketika belum ada konfirmasi positif, tetapi berita yang disebarkan malah justru udah positif, jadinya kemudian menimbulkan ketakutan. Tujuannya ketua RW sana adalah untuk waspada, tetapi ternyata yang ada malah jadi paranoid. Itu yang menjadi masalah. Dan satu perumahan ini memang cukup banyak Pak, kalau ngomong warga itu bisa sampai 8 ribuan Pak. Yang terdaftar di hak pilih aja ada 7.500 Pak. Itu yang hak pilih, belum termasuk yang anak-anaknya. Jadi memang cukup banyak. Kita 30% dari satu desa sendiri itu ada di perumahan ini. Jadi mudah-mudahan sih nanti segera bisa. Tetapi yang jadi masalah sekarang juga gregetnya memang terus semakin berkurang Pak. Beda dengan ketika Maret, April, Mei itu kita masih semangat, kita masih waspada, makin ke sini makin capek ya, akhirnya kemudian longgar gitu. Jadi tapi insya Allah sih kesadaran untuk bermasker, terus kemudian mencuci tangan itu mudah-mudahan sudah menjadi habit yang baru. Kelihatannya juga anak-anak keluar rumah udah langsung otomatis carinya masker, itu yang menjadi penting. Satu lagi dokter, ini pertanyaan juga berkaitan sama Mama Arya. Jadi Mama Arya, kami masih ada sesak nafasnya dok, sehingga kemudian disuplai dengan oksigen. Kami apabila
mau masang oksigen ke dalam rumah, kami menggunakan APD. Kebetulan punya. Yang saya tanyakan adalah, kalau mamanya kan jelas dikonfirmasi sudah negatif, Dok. Swabnya sudah negatif, jadi bukan based on city value lagi, tetapi sudah swabnya negatif, interpretasi dari mitra keluarga. Tetapi masih ada efek lanjutannya, yaitu masih sesak napas. Masih sesak napas. Saya semalam kontak dengan puskesmas tentang hal ini. Si puskesmas bilang, ya tolong tetap dipantau. Memang bisa jadi bahwa virusnya sudah hilang, mati, tetapi masih ada misalnya plak di saluran pernafasan atau apa, sehingga kemudian masih ada gangguan sesak nafasnya, itu yang mungkin terjadi. Tetapi mereka masih terus meminta kita untuk terus pantau. Menurut dokter, kira-kira gimana, Dok, apa yang terjadi dengan itu? Ya Dok, izin menambahkan juga Dok, Mama tuh saturasi oksigennya tuh normalnya kan 98-99 ya Dok ya. Nah, kalau Mama itu tuh kayak masih 94, 95, 96 gitu. Jadi kayak masih turun naik gitu. Jadi masih Kalau agak masih di atas 90 sebetulnya masih oke ya. Belum berbahaya, tidak berbahaya gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan terus begitu ya Arya ya, mamanya ya. Nah, kemudian untuk membantu mengeluarkan dahak itu kan kita pernah dapat posting video ya di WA tuh ya, yang istilahnya supine position tuh ya. Sebetulnya itu sujud. Jadi sujud. Yang penting posisi, mohon maaf, bokongnya itu lebih tinggi daripada kepala. Jadi ini bokongnya di sini, kepalanya di bawah, gitu ya. Sehingga kemudian paru-parunya itu turun ke bawah begini, ya. Agak lama sekitar 3 menit, gitu ya. Kemudian habis itu tarik napas dalam-dalam, dibatukkan, gitu. Ulangi sekitar 3 kali begitu, udah. Nanti 1 jam atau 2 jam kemudian, begitu lagi. Jadi kalau buat umat Islam, alhamdulillah kita sudah dikasih jalannya, yaitu dengan sujud, posisi sujud itu ya jadinya. Itu yang penting bokongnya lebih tinggi daripada kepala, sehingga paru-paru juga turun ke bawah begini. Itu. Nah itu salah satu, dan itu memang terbukti merupakan salah satu metode untuk mengeluarkan dahak dari paru-paru. Gitu. Itu saya sudah konsultasikan juga dengan teman-teman yang bertugas di Rumah Sakit Persahabatan ya, yang merawat, dan kata mereka itu memang sudah rutin dikerjakan untuk pasien-pasien COVID yang bergejala dengan sesak. Gitu. Ya, waktu kita masih 20 menit. Silakan Bapak Ibu untuk memanfaatkan waktunya. Jadi ini dokter itu sangat sibuk sekali. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan waktunya Pak Dokter untuk kita bisa bertanya lebih banyak mengenai COVID ini. Oh, pertanyaan saya Dok, apakah seseorang yang sudah positif COVID dan kemudian terbukti negatif itu bisa menularkan atau dia bisa terjangkit kembali? Nah, ini pertanyaannya sering kali kan. Jadi, apakah kalau orang sudah positif, kemudian swabnya sudah negatif, terus bisa kena lagi, gitu. Ya. Ini kalau penelitian di internasional masih kontroversial, gitu ya. Jadi ada yang bilang kekebalannya itu bisa lama, tetapi ada juga yang bilang kekebalannya itu bisa kena lagi. Tapi kalau melihat beberapa kasus di mana ada orang yang sudah kena itu terkena lagi, maka ini berarti polanya sama seperti DBD, bukan seperti cacar. Kalau cacar, kita sudah kena, ya, kemudian, atau campak gitu. Kita sudah kena sekali, kemudian sembuh, maka nggak bisa kena lagi. Tapi kalau DBD, kita kegigit nyamuk lagi yang kebetulan nyamuknya bawa virusnya, maka itu bisa kena lagi. Dan ini kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi kalau kita terpapar lagi, pada saat itu imunitas kita sedang turun, jadi bisa kena lagi. Itu yang sekarang kalau di jurnal-jurnal mayoritas dipercayai begitu. Jadi kekebalan itu katanya nggak lama, cuma sekitar 4-6 bulan saja. Habis itu bisa kena lagi. Gitu kalau yang ini. Yang saya tahu ya gitu. Tapi mungkin bisa salah, karena ini kan masih berkembang ilmunya. Gitu. Baik, Dokter. Bapak Ibu silahkan, yang lain barangkali.
Bu Fani, saya... Gani, Pak. Oh ya, silakan Pak Marjuki. Pak Marjuki, Pak Gani. Agak nih. Ya, Pak Nurgani lagi, Pak. Maaf, Pak. Silakan. Ya, kebetulan saya mau ke Dokter Harkutanto nih. Jadi reunian nih, Dok, di Zoom. Iya. Dokter dan dokter keluarga kami tuh pas almarhum saya di Nindya Karya. Saya masih di sana, Pak, sampai sekarang, Pak. Masih, Oh, gitu, Pak. Ya, yang Oke. tadi saya cerita rapid test itu di sana, Pak. Saya mengerjakan rapid test di sana. Oke, dokter. Begini pertanyaan dokter mengenai kan kita berkembang dengan adanya vaksin itu, Pak, Dok. Yang sekarang lagi ada beberapa universitas membuat vaksin. Itu kira-kira itu masih proses masih panjang ya, Dok ya. Perkiraan itu dari ID mana yang akan yang valid nantinya, Dok, untuk bisa kita terima gitu, Dok. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih, Pak. Ini jadi agak melebar topiknya karena vaksin ini kalau pemerintah bilangnya adalah game changer. Jadi sesuatu yang bisa mengubah pola permainan. Tetapi kalau melihat faktanya, mungkin Bapak Ibu juga memperhatikan atau mengamati dari berita-berita, sebetulnya ini kan ada dua negara yang sekarang paling kuat bersaing untuk menemukan vaksin ya. Yang satu Amerika, yang satu Cina gitu. Dan dua-duanya belum ada yang berhasil gitu. Belum ada yang berhasil dua-duanya. Kita mencoba untuk ikut karena mungkin yang di Amerika itu mahal dan juga lebih sulit prosedurnya, jadi kita ikut yang ke Cina gitu ya. Ada beberapa negara lain seperti misalnya Rusia, kemudian Inggris ya yang mencoba mengembangkan, tapi itu skalanya lebih kecil gitu. Belum ada yang ketemu. Nah, seandainya pun ketemu ya menemukan vaksin ini dan vaksin ini kemudian bisa diberikan pada masyarakat, jangan lupa loh bahwa masyarakat Indonesia itu ada 260 juta. Ya, 260 juta. Tidak mudah untuk memberikan vaksin itu kepada 260 juta. Berapa dosis vaksin yang bisa diproduksi dalam 1 tahun oleh sebuah perusahaan atau oleh negara kita? Ya kan gitu. Belum, ya nanti mohon maaf nih. Itu kan biasanya selalu ada urut-urutannya. Ya, yang dapat paling pertama itu siapa? Nomor 2 berapa? Urutan kita urutan keberapa? Nah, itu. Jadi saya selalu menekankan, janganlah bergantung pada vaksin. Kalau nanti satu waktu vaksin itu tercipta, ada, dan kemudian kita bisa dapat, dan kemudian bisa kebal, itu alhamdulillah wa syukurillah. Tapi kalau kita mengharapkan vaksin sebagai cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, saya khawatir nanti malah kita terlalu bergantung dan kecewa gitu Pak Gani. Jadi mendingan yang tadi itu deh ya, yang 6 dokter dengan 3M itu sementara yang bisa kita kerjakan gitu. Mungkin Arya bisa punya cerita tuh Arya di rumah sakit, mungkin bagaimana info dokter tentang vaksin ini. Silakan Arya tuh, mungkin Arya bisa cerita. Info dokter tentang vaksin ya. Katanya sih mereka baru yang Arya denger dan Arya tahu tuh dia masih tahap 3 katanya ya. Dia ngomong tahap 3 gitu tuh, Arya kurang ngerti juga. Pokoknya dia ngomong, dokter tersebut ngomong katanya untuk vaksin kita masih dalam penelitian dan itu masih masuk tahap 3 katanya gitu. Gitu, Dok. Ya, jadi masih lama Tantan ya. Masih lama ya Arya ya untuk ini ya. Iya, ini mungkin di chat ada Pak Tantan, Pak Andika yang bisa rapid sekarang banyak Pak yang bisa ya. Jadi di Hermina Mekarsari bisa, di Klinik Kimia Farmasi bisa gitu. Tapi sekali lagi Pak, ini kalau individual begini kan jadinya tidak terkoordinasi ya Pak. Kan selalu kita kalau bisa rame-rame, nanti bisa dapat harga lebih murah Pak. Kalau itu sekitar 150 ribuan, kalau banyak mungkin saya yakin bisa kurang dari itu. Syukur-syukur bisa 100 ribu Pak jadinya. Kalau 100 ribu kan jadi lebih ringan buat kita ya. 100 sama 150, kalau orangnya 5 sekeluarga atau 4 sekeluarga kan lumayan Pak bedanya. Ya. Ada
ada fenomena gini dok, kemarin kan juga Puskesmas bikin program kasih yang swab gratis, bukan cuma rapid test tapi swab gratis. Dan saya umumkan ke warga, saya ngumumin aja lagi mikir-mikir, ini saya umumin nggak ya? Kalau umumin nanti warga saya banyak yang daftar, banyak yang positif, pusing saya. Itu ada begitu. Ternyata saya umumin pun warga juga takut untuk swab test dok. Padahal ini gratis gitu. Itu ada begitu. Jadi akhirnya yang daftar cuma 3 orang dari seluruh RW 11 dan alhamdulillah sih 3-3-nya negatif. Alhamdulillah. Jadi belum tentu gratis itu kemudian jadi banyak yang pada ikut, belum tentu juga. Pada takut malah kayaknya sih gitu dok. Iya betul. Saya ikut tuh Pak, waktu ditawarin Pak di RW kami juga ditawarin gitu kan. Saya ikut, nomor 1 saya ikut gitu. Tapi ternyata ada syaratnya Pak, KTP-nya harus Cilengsi. Batal Pak. Iya benar, harus KTP Cilengsi. Harus KTP Cilengsi. Baik, kita punya waktu 10 menit lagi, Bapak Ibu, silahkan yang masih. Izin tanya lagi ke Pak Dokter Pak. Ya. Ya silakan. Kebetulan Pak Dokter kan juga tinggal di Limus ya, jadi pastinya sangat paham kondisi Limus Pak ya. Mungkin dari kondisi Limus yang terakhir ini dari Pak Dokter mungkin ada saran Pak, sekiranya kita perlu perhatian di hal apa saja. Karena kalau saya pribadi sih saya ngelihatnya ke penjual ya Pak ya, kan banyak sekali penjual yang masih belum pada pakai masker sepertinya di depan itu ya. Nah, tapi dari sisi Pak Dokter mungkin ada sisi-sisi lain yang perlu kami perhatikan juga sebagai warga yang tinggal di Limus ini, Pak. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ini bagus sekali nih. Ya itu tadi saya bilang kalau kita punya satu langkah Pak, satu kebijakan, maka itu kita akan lebih kuat Pak ya. Saya ambil contoh begini aja Pak. Kalau saya masuk ke pos di Blitar, Kediri yang lewat Kofredi ya, situ. Yeah. Itu kan masih didisinfektan, Pak, yang lewat. Masih ada cairan disemprotkan. Padahal itu sudah dari beberapa bulan lalu WHO bilang itu tidak efektif dan itu membahayakan. Membahayakan kalau orang yang lewat ke situ, ya kan, kemudian bisa terhirup cairannya, itu malah jadi iritasi untuk saluran pernapasan. Mobil kalau lewat, itu kalau nggak dilap ya lumayan Pak, bekasnya itu juga nggak gampang hilang gitu. Jadi itu sesuatu yang WHO sudah tidak merekomendasikan lagi, tapi masih dikerjakan. Nah itu satu contoh misalnya ya kan gitu. Di tempat saya udah nggak dikerjakan, tapi di tempat saya Pak itu pedagang bebas masuk ya gitu ya. Sekarang mulai minggu lalu sih mulai dibatasi. Jadi kalau pagi itu jam 5 sampai jam 8. Malam juga sore jam 5 sampai jam 8. Walaupun ternyata satpamnya juga nggak konsisten. Kadang-kadang setengah 10 masih ada orang muter jualan. Ya, ada segala sate padang lah, ada segala macam. Nah, kalau kita bisa punya satu SOP yang sama, Pak, maka misalnya ya kita bisa mengupayakan gini misalnya. Kalau ada barang, entah itu yang online kita beli barang, entah di Lazada, Topet, berhenti sampai pos satpam. Dan yang mengantarkan telepon kok yang bersangkutan, saya taruh di satpam, silahkan ambil di satpam. Petugasnya nggak boleh masuk. 1, begitu. 2, kalau mau jemput Grab, mau Gojek, hanya sampai di pos satpam. Nggak boleh masuk. Gitu ya. Nah, seperti itu. Pedagang. Nah, apakah pedagang mau total dilarang masuk ke dalam blok, ataukah boleh dengan waktu tertentu. Kalau kita bisa sama seperti itu, Pak, maka itu saya yakin akan sangat menurunkan potensi terjadi penularan. Buat pedagang-pedagang di luar blok yang masih berjualan, misalnya kita sumbangkan masker bersama-sama, Pak. Ya kan? Kalau ada yang kelihatan nggak pakai masker, nggak usah dimarahin. Kasih aja masker. Seminggu 1 deh gitu. Kalau sekarang kan masker kan udah nggak mahal lagi ya Pak dibandingkan dulu. Kita patungin Pak, rame-rame beli masker berapa box, misalnya gitu. Nah itu kita sumbangkan buat mereka. Nah sekarang tinggal kita pantau, udah dikasih masker, udah dikasih fasilitas, masih dikerjain nggak gitu. Kalau perlu kita berikan hand sanitizer sama ini. Tapi rame-rame Pak, maka itu akan lebih ringan bebannya buat kita. Itu yang saya maksud, ayo kita kerjasama rame-rame selimus gitu. Di tempat kami Pak, ini ada
salah satu warga kami itu di Satgas Pusat, Pak. Jadi di bawah Doni Monardo, karena beliau jabatan cukup tinggi ya, eselon 2 di salah satu badan pemerintah gitu. Jadi beliau juga sudah bilang, ya kalau bisa kita sekomplek dong, jangan se-RT doang. Saya juga enak nanti kalau minta bantuan dari Satgas untuk kegiatan-kegiatan demikian gitu Pak. Jadi kalau kita rame-rame, ayo Pak, saya senang sekali bisa gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter. Masih ada waktu 5 menit, saya akan berhenti nanti di 2 menit, menjelang 2 menit, supaya enak nutupnya jadi nggak ke-pending gitu kan. Jadi masih ada 3 menit lah untuk barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Arya, barangkali ada yang ingin ditanyakan sebagai apa? Ingin bertanya sama dokter, barangkali hal yang spesifik yang mungkin belum mendapatkan penjelasan dari dokter di rumah sakit. Silakan Arya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Apa ya? Oh iya dok, saya mau bertanya juga dok. Kan saya, adik saya, terus mama sama kakak kan negatif dan city value-nya udah baik gitu kan ya. Itu dampak atau penularannya tuh masih efektif banget apa enggak sih dok? Maksudnya biar kayak tetangga-tetangga sekitar rumah Arya ini nih jadi nggak parno apa gimana gitu sama Arya gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya kita udah kena COVID, itu bakal masih ada flek di paru-paru apa gimana sih dok? Oke, baik. Kalau WHO terbaru panduannya gini, jadi CT di atas 35 tidak bergejala udah boleh pulang. Gitu ya. CT-nya 35 atau lebih dari itu, tanpa gejala boleh pulang. Swab-nya boleh nanti sambil jalan atau sambil pulang. Jadi kalau Arya kan tadi katanya masih tanggal 6 ya nanti ya, di betul, dok. swab lagi gitu kan. Itu untuk memastikan. Yaitu supaya fasilitas pelayanan kesehatan juga nggak terlalu membludak gitu. Nah, sebetulnya Arya tinggal menunggu sampai tanggal 6, begitu nanti hasilnya negatif, insya Allah sudah bisa beraktivitas kembali seperti biasa tuh Arya tuh. Dan kita tetangga-tetangganya juga nggak usah terlalu khawatir lagi ya, karena ya sudah gitu. Berarti memang sudah selesai episode itu. Gitu. Kecuali kalau ada kontak lagi nanti Arya dengan yang positif lainnya. Namanya yang COVID dan saat itu imunitasnya sedang turun, itu lagi. Jangan di stigma tadi gitu ya. Kita justru temenin Arya nih gitu supaya senang dan mungkin bisa cerita juga pengalamannya. Tapi kalau datang ke rumah Arya ingat juga protokol kesehatan ya, jangan terkumpul rame-rame waduh ya gitu. Ya, repot lagi. Iya, kasih dok. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya mepet dan saya berharap juga sesi ini atau pertemuan seperti ini juga bisa kita lakukan di lain waktu dengan topik yang boleh jadi sama atau berbeda. Saya tidak akan menyimpulkan karena memang tidak ada yang perlu disimpulkan, tapi itu bisa kita ambil manfaatnya dari penjelasan Dr. Herkutanto dan Arya. Terima kasih sekali lagi Pak Dokter atas waktunya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih dokter. Ya, sehat semua untuk kita semua. Senang bisa silaturahmi. Baik. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.